Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu kader yang saya cintai. Perkenalkan, saya Dr. Aminatul Laila dari Puskesmas Nongkunong selaku dokter umum di Puskesmas Nongkunong yang juga menggerakkan program PTM. Tujuan kami mengumpulkan Bapak dan Ibu kader pada sore ini adalah mensosialisasikan bagaimana dampak merokok pada mental sosial. Jadi nanti kan Bapak Ibu kader akan terjun ke lapangan, ke posyandu, di mana itu akan mensosialisasikan, memberitahu kepada anggota posyandu bagaimana caranya untuk mengurangi bahkan menghentikan aktivitas merokok agar tidak mendampak pada mental sosial di lingkungan masyarakat. Kita tahu adalah tembakau yang dipelinting oleh kertas, yang dibuat oleh tangan atau oleh mesin, kan seperti itu. Nah, kandungannya itu terdiri dari 4.000 senyawa kimia, yang mana dari 4.000 itu terdapat 400 zat yang berbahaya. Nah, dari 400 zat yang berbahaya dari satu batang rokok itu 43-nya menyebabkan kanker, karsiogenik. Kandungannya apa? Ada CO2, ada tar, ada nikotin, seperti itu. Nah, dampaknya nikotin itu sendiri sangat berbahaya. Nikotin itu kan menyebabkan aktivitas yang namanya hormon itu Bapak Ibu kader, namanya ada yang namanya dopamin. Nah, dopamin itu meningkat. Nah, kalau dopaminnya meningkat itu bisa stres, mood swing itu kadang sejam senang, moro-moro gelisah, sedih, kayak gitu. Makanya itu yang lama-kelamaan akan berdampak sama perubahan perilaku si perokok tadi itu. Nah, penyebabnya nikotin yang ada di batang rokok tadi itu sih, gampangnya seperti itu. Nah, karena ada stres, penyebab nikotin, ada mood swing, ada depresi. Nah, kalau tidak merokok itu biasanya terjadilah perubahan perilaku. Makanya sering kita ketahui bahwa misalkan habis makan, aku sih mending gak makan daripada habis makan gak merokok, kan seperti itu. Dia udah tersugesti. Kalau udah merokok, stres saya hilang, depresi saya hilang, mood saya berubah menjadi baik, seperti itu. Nah, kemudian bagi kok nanti pasti ditanya sama masyarakat di anggota posyandu itu, gimana Bu Kader caranya berhenti merokok? Yang nomor 1 itu adalah harus kuatkan dulu niat yang perokok. Si perokok itu tadi itu harus niat dulu, aku harus buatkan tekad untuk berhenti merokok. Kemudian minta bantuan kerabat, karena kalau sendiri aja niat tapi nggak dibantu sama lingkungan rumah, lingkungan sekitar, itu nggak mungkin bisa seperti itu ya dia. Kemudian atur target waktu, kapan bisa berhenti. Misalkan saya 1 bulan ke depan harus bisa berhenti, bukan ya udahlah jalani aja, nanti dia bisa misalkan setahun berhenti, ya alhamdulillah, nggak bisa. Karena dari target waktu itu, misal 1 hari kan 1 pak ya, 1 pak rokok, dikurangi dalam seminggu pertama dikurangi setengah pak, minggu kedua 1/4 pak, seperti itu ya Ibu Bapak ya. Kemudian cari kesibukan lain. Kesibukan lain yang paling murah itu rokok itu diganti, disubstitusi. Misalkan seperti permen. Kesibukan lain yang tidak diganti oleh barang itu misalkan, oh kalau saya stres saya main game aja, atau saya nonton TV aja, atau makan aja, tidak apa-apa. Pokoknya cari kesibukan lain yang seakan-akan kalau dia merokok ada pengganti aktivitas di dalam itu ya. Kemudian jauhi lingkungan yang perokok. Misalkan saya udah mencari aktivitas kesibukan lain untuk menghindari rokok, tapi saya mau nongkrong. Nah, di tempat nongkrongannya ini banyak yang ngerokok, jangan dulu. Targetnya kapan? 1 bulan, ya udah 1 bulan saya nggak nongkrong aja di dalam rumah. Nah, makanya saya itu peran keluarga untuk menciptakan rumah tanpa asap rokok. Nah, ini kan bermulai perubahannya dari rumah ya Ibu ya. Kita harus ngasih penyuluhan bagaimana pentingnya perilaku rokok itu kepada seluruh keluarga. Misalkan rumah si Bapak A, di rumah itu ada 5, jangan kasih taunya sama si Bapak A, karena ada kadang keluarga yang si Bapak A ini merokok juga kayak gitu, dan tidak akan mungkin membantu perubahan untuk berhentinya merokok si Bapak A tadi itu. Kemudian menggalang kesepakatan keluarga untuk menciptakan
menciptakan rumah tanpa asap rokok. Setuju gak kalau misalkan rumah si Bapak A ini, Bapak, Ibu, Bapak A ini akan berhenti merokok? Apakah sampai setuju kalau rumahnya sekitar sampai 1 bulan ke depan berupaya untuk membebaskan dari asap rokok? Kalau misalkan ada bapaknya si Bapak A yang gak setuju, itu gak efisien dan gak mungkin berhasil dalam 1 bulan targetnya si Bapak tadi itu. Kemudian menegur anggota rumah tangga yang merokok di dalam rumah. Misalkan kita satu rumah berempat, Bapak Kader Ion ini mau berhenti merokok dan Ibu Nurul ini nggak negur, ya biarin aja lah nanti waktunya ini. Enggak, harus dikomitmen kalau dia mau ngerokok, mau beli ngerokok, ya udah tegur aja karena targetnya dari awal tadi itu ya. Kemudian tidak memberikan dukungan kepada orang yang merokok dalam bentuk apapun. Biasanya anak remaja usia 18 tahun itu dikasih sangu 20.000. Cukup kan sama rokoknya? Kan biasanya seperti itu. Jangan, misalkan 20.000 rokoknya itu 10.000, ya udah kasih dulu 10.000, kurangi uang rokoknya. Kalau tetap masih uang 20.000, itu sama aja mendukung membeli dia rokok, seperti itu ya. Kemudian tidak menyuruh anaknya membeli rokok untuknya. Misalkan Bapak Ion berhenti merokok, tetap mau berhenti merokok. Ini anaknya Ibu Nurul. Jangan bilang ya sama ibunya saya belikan rokok. Jangan seperti itu. Karena kalau anak kecil di bawah usia di bawah umur itu tahu apa. Kalau kita suruh ya dia berangkat aja seperti itu. Kembalikan yang nomor awal tadi, kuatkan niat, bulatkan tekad, seperti itu ya Bu ya. Kemudian melarang anak tidak merokok bukan karena alasan ekonomi, tetapi justru karena alasan kesehatan. Jadi kita harus tetap bilang di dalam lingkup posyandu tersebut, bukan hanya karena faktor ekonomi kami mensosialisasikan bebas rokok, tetapi lebih menitikberatkan pada faktor kesehatan, seperti itu. Makanya nanti kita perlu juga di posyandu pertama kali itu mendatangkan perawat minimal, mendatangkan dokter, pasti sosialisasi, bukan menakut-nakuti, tapi emang ini loh dampak bahayanya rokok, seperti itu. Sampai sini mungkin Bapak Ibu Kader ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup? Misal begini seperti ini, berarti untuk misalkan bebas asap rokok, semisal kita ngerokok di luar rumah seperti itu, angkatnya seperti itu boleh nggak kira-kira? Merokok di luar rumah, karena dari tadi kita menitikberatkan proses di dalam rumah ya. Itu nanti kerjasamanya bukan hanya ke Bapak RT, ke Bapak RW, karena kita harus mensosialisasikan, kita sebagai orang puskesmas, kader, kita harus mensosialisasikan ke balai-balai desa, ke pengajian-pengajian, seperti itu. Jadi kalau makanya tadi ada poin di mana tidak pergi ke tempat tongkrongan gitu. Pokoknya kita tentukan dulu niatnya si perokok ini untuk berhenti gitu. Karena di saat kita udah keluar itu 50% dia bisa tetap niat untuk berhenti merokok atau gak enak untuk gak ngerokok, ya kan, gak enak sama temennya kan, biasanya paling banyak hal seperti itu. Jadi emang sosialisasinya ini bukan hanya ke perokok, keluarga perokok, tapi juga nanti di lingkungannya itu yang paling sangat berat untuk mensosialisasikan ini gitu. Apa ada pertanyaan lain? Cukup ya Ibu Bapak Kader, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.